Alhamdulillah alladzi fataha li inna ya rabbana ala al-hijrati ilaika wa ila habibika sayyidina Muhammad ruzukna ya rabbana taubata. Malah baru ngerti kalau itu yang harus dibahas. Harus sadar bicara hijrah ini artinya kita menyadari kalau kita ini dalam lingkungan yang enggak baik atau dalam keadaan yang tidak baik. Baru nanti kita sah untuk hijrah. Kita bicara tentang pulau yang indah. Tapi kalau kita menikmati keadaan kita di tempat yang saat ini enggak akan pindah ke pulau tersebut. Jadi harus sadar betul saat ini keadaan kita kayak apa. Yang enggak menyadari keadaannya tidak. Bahwasanya urusan dengan anaknya enggak beres kok. Wah, dia ahli sujud tapi tidak tahu sekolahnya di mana anaknya. Apakah kenal Allah atau tidak? Ini permasalahannya dia tidak mengerti hakikat hijrah. Apapun kesalahan seorang hamba, maka kami sampaikan kepada semua, hei para pendosa, kalau seandainya ada di sini, yang paling gede dosanya, yang penting sadari dosamu. Lihat, pengampunan Allah sangat luas, lebih luas daripada dosa kita. Kurang apa? Ayo. Jadi kesadaran akan dosa ini akan kemudian merenung, kita banyak salah. Bicara tobat yang gede, tobat. Syaratnya tobat itu apa sih coba? Syaratnya tobat itu adalah menyesal. Ya. Maka malam ini kita perlu merenung. Kita membawa hijrah anak kita kan. Jadi penyesalan itu penting. Begini secara umum bahwa waladiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ini orang bertakwa adalah itu yang senang berderma. Semoga kita jauhkan dari dosa. Anggap saja dia bermaksiat, habis zina, habis sini, tak tahunya apa. Dia sadar, nangis, balik, pulangnya mau berkata besok saja. Iya, kalau besok hari untuk kita, jangan-jangan malaikat Israel malam sudah datang. Kenapa kita menunda esok hari? Meninggal muda juga banyak orang. Jangan mentang masih muda lah mak saya. Masih muda kalau sudah waktunya datang akan datang malaikat Israel. Nama bu urusan kepada Allah jangan ceritakan manusia. Manusia nggak bisa ngampuni, yang bisa manusia hanya merendahkan orang lain. Cukup tutup urusan hanya sholat saja. Ada orang banyak sholat banyak ngaji tapi nggak pernah merenung. Sholat, puasa, ngaji, nggak pernah merenung. Ngomong sama tetangga, cerkit. Ada ngomong sama teman, ceplos. Padahal dia tahajudnya hebat. Seorang perempuan sholat subuh, waktu sejenak merenungi urusan kita dengan Allah, satu demi satu kita buat catatan. Bagaimana kita dengan Allah, sholat kita, bagaimana puasa kita, dengan kita mata kita, bagaimana berapa kali aku ingat Allah, terus. Setelah itu urusan kita dengan baginda Nabi Muhammad. Jangan-jangan kita banyak zalim kepada baginda Nabi. Ngaku tok, kalau maulid Nabi ramai, tapi nggak pernah ingat Nabi dengan hatinya. Hanya ingat Nabi dengan spanduk. Ingat Nabi dengan kebiar maulid, tapi bukan dengan hatinya. Pembohong kita. Padahal ingat Nabi bisa saja di saat kita lagi makan, lalu kita ingin meniru makan caranya Rasulullah. Ingat Nabi waktu kita diganggu orang, lalu kita berkasih sayang memaafkannya. Mengingat Nabi waktu kita melakukan dosa, lalu tobat. Nah, itu kan mengingat Nabi. Segera. Ingat Nabi bukan waktu maulidan saja, maulidan setahun sekali. Ya sedikit banget ingat Nabi. Kita ingin menjadikan Nabi selalu hidup bersama kita. Ini perlu renungan, urusan dengan Nabi. Terus siapa lagi? Pastikan kita punya waktu khusus. Setiap hari. Bukan seminggu sekali, setiap hari. Sehingga ibadah bagi tiga. Yang pertama adalah ibadah seperti orang lain ibadah. Sholat, tahajud, sebagainya, puasa. Yang kedua, ibadah yang kedua adalah merenung. Kalau seandainya kita di malam hari bisa bangun 1 jam, jadikan 20 menit hanya duduk sejenak, sambil kita merenungi keadaan kita, urusan kita dengan ibunda kita. Ibundaku yang wajahnya semakin keriput, tubuh membungkuk. Ayahandaku yang capek. Aku masih sering ngomong kasar. Aku sampai menangis bisa saja. Mungkin seorang yang ahli ibadah harus merenung urusannya dengan adikku. Itu adalah adikku, anak daripada ayahku, anak dari ibuku, tapi kenapa warisannya aku rebut?
Kadang nggak sadar nih perebut waris tuh umroh bolak-balik tuh. Padahal kalau seandainya ngembalikan kepada saudaranya bisa, cuman memang dia senang masuk neraka. Umroh senang, tapi warisannya nggak diberesin. Dialah ahli neraka yang ke neraka lewat Mekah. Wah, ada ini, kenapa jarang merenung dia? Dipikir kalau sudah umroh beres. Urusan adiknya. Adikmu di mana, hei hamba Allah? Saudaramu di mana? Kenapa kalau kita lagi bahas waris kok langsung volume suara kita naik? Ada apa ini semuanya? Bukankah seharusnya kita lembut dengan saudara kita? Nggak usah ada action kita pakai imamah, kopiah putih, sholat di masjid, ntar dulu tuh. Itu action dohir dipandang orang. Urusan kita, hati kita. Kita sering action ibadahnya. Itu tadi, merenung urusan kita dengan adik kita. Dengan saudara, dengan ibunda ayahanda, perlu renungan. Dan biasanya silsilah pengajian itu gitu. Sebetulnya silsilah pengajian kita biasanya kita selesaikan dulu urusan dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan orang tua, urusan dengan saudara dalam rangka hijrah tadi. Nanti akan disyarah insyaallah di Palembang pertemuan lagi satu-satu dan kita akan mengurusi urusan kita dengan Allah. Kemudian urusan dengan baginda Nabi, urusan dengan orang tua, gimana durhaka pada orang tua. Sampai urusan dengan pembantu di rumah. Jangan-jangan kita zalim. Ada orang tuh memang model, bukan nggak punya duit, modelnya suka nunda-nunda bayar gaji. Modelnya suka nyakiti halus. Pembantu masak bertahun-tahun nggak pernah ngerasakan masakan enak bosnya. Dan bos nggak pernah sadar, kan memang bosnya nggak pernah merenung, nggak pernah ngaji dia. Jadi pembantu, bahkan nggak pernah diajari sholat. Apakah anda ingat Nabi kita yang aku cinta Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pembantu di rumah kita, kita punya tanggung jawab. Kalau nggak sholat kita dosa. Cuman karena selama ini nggak pernah mikir ke situ, dipikir surganya melalui haji dan umroh tadi. Dia bos itu haji umroh, tapi pembantunya di rumah tidak sholat. Ayo. Pembantunya yang menyetrikakan kenanya, yang menyetrikakan baju kokonya nggak pernah diajari sholat. Allah. Ayo kita merenung semuanya. Pembantu, tetangga kita. Masya Allah. Dan kita perlu ini semuanya. Kalau pengen hijrah, jangan hanya ngomong mau hijrah. Hijrah kemana kita? Oh, tidak sadar. Kita dari mana mau kemana nggak ngerti. Dari dosa menuju taat kita tidak paham kalau kita berdosa. Kan repot. Dan kita sudah ada silsilah untuk merenung. Teman merenung. Silsilah bagaimana dengan Allah, taubat kepada Allah. Silsilah bagaimana berbakti pada orang tua, silsilah bagaimana silaturahmi, silsilah bagaimana mewujudkan keindahan rumah tangga agar tidak zalim, silsilah bagaimana mendidik anak, silsilah bagaimana menghormati orang yang secara zahir adalah di bawah kita, pembantu, anak, gimana? Itu semua adalah perlu menghadirkan renungan yang dalam sampai kita hari Masya Allah nyesel. Iya, saya ini bos yang kurang beradab, kurang akhlak dengan pembantu. Pembantu di rumah kita, hai hamba Allah. Biarpun dia adalah pembantu kalau lebih tua dari kita. Nabi yang nyuruh, laisa minna ma lam yuwaqqir kabirana. Bukan golonganku, golongan kami yang tidak bisa menghormati yang lebih tua. Biarpun pembantu, apa sih ngomong lembut enggak? Kenapa sih ngomong lembut enggak bisa? Ibu, mohon maaf. Mbok, mohon maaf, saya minta tolong. Yang indah, kenapa sih? Katanya kita senang maulid Nabi. Kita ingin senang dengan baginda Nabi. Nabi ngajarkan yang lembut, kenapa kita tidak bisa lembut? Coba kalau ini kita benar-benar menyadari semuanya, hijrah betul kita. Dengan Allah indah, dengan Nabi Muhammad indah, dengan sesama indah. Inilah hijrah. Maka malam ini kita buka pintu saja. Dan tidak usah cerita ke siapapun. Urusan penyesalan kita perlu merenungi keadaan kita. Jadikan ibadah Anda ini ibadah yang dikatakan lebih bagus daripada ibadah 1 tahun loh ya. Merenungi tentang keadaan kita. Sebab sadar itu penting. Mohon maaf, kita pernah membuat contoh gini. Orang jualan, kita banyak di pasar jualan. Ngerendong itu penting. Saya jualan. Jualan baju, di sana ada orang jualan baju. Padahal ini jualannya orang soleh ini. Zikir, sholawatan, ada tasbih di tangannya. La ilaha illallah. Cuman dia tidak pernah merenung. Di depan sana ada perempuan yang juga jualan. Pakai rok pendek. Rok pendek. Ayo. Bayangkan kita lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Enggak sadar loh ya ini.
Padahal kalau dia sadar bahwasanya itu dosa, tinggal geser kursinya ngadep ke sana, beres loh ya. Yang jadi masalah kita ini jarang sadar. Mungkin di rumah tidak pernah kita himbau dengan halus pembantu perempuan di rumah kita agar menutup baju yang menutup aurat. Karena anak kita ada yang laki-laki ya. Dan kita sebagai laki-laki. Kita perlu merenung begini, ini kecil-kecil aja dan tidak usah bicara yang berat-berat mau jihad di medan laga perang Badar sana. Jangan-jangan malah jadi Abu Jahalnya kita. Gak usah hayal yang berat-berat, yang ringan-ringan, yang indah di rumah kita. Ayo semuanya pulang ke rumah masing-masing, harus punya waktu untuk merenung. Agar lebih mudah lagi, jangan bicara banyak, bicara kurang orang. Ya betul itu, kata itu tuh sama bapaknya gak benar. Tuh yang anaknya tadi begitu. Itu bantunya, ngapain ngurusin orang? Saya yang punya anak di rumah saya yang punya ibu, yang saya punya pembantu, saya punya karyawan, sudahlah saya ngurusi diri saya sendiri. Karena apa? Saya harus sadar kalau saya berada di tempat yang tidak baik, kemudian saya menuju tempat mulia, baru hijrah nanti. Nggak sah tanpa itu. Hijrah bohongan. Hijrah bohongan, bukan hijrah beneran. Nah inilah yuk kita semuanya menyadari. Semuanya punya modal loh ya, untuk bisa sukses. Kesadaran dalam diri kita, semuanya masing-masing. Dan kemudian juga untuk membantu renungan ini ya kayak menghadiri pengajian begini ini sebetulnya. Menghadiri, cuman ini kan sifatnya umum. Kita perlu spesial dong. Ini adalah dibantu, ustadz-ustadz membantu kita untuk merenungi. Tapi lebih spesial Anda harus pasti di rumah kita. Subhanallah, di rumah kita. Kita merenungi. Kelihatannya kita bengong begini, tapi sebetulnya dia punya catatan-catatan penting. Bahwasanya aku tidak boleh lagi dengan ibuku. Bahkan nanti ada kalau bicara silsilah, sebetulnya malam ini kan silsilah penyakit hati. Karena ini rentetan majelis-majelis kita di seluruh Indonesia itu adalah majelis ini kan karena diikuti oleh Al-Bahjah TV. Kalau tidak ada silsilahnya nggak cantik. Sebenarnya membersihkan hati. Lah ini kita perlu menyadari urusan membersihkan hati ini. Nggak usah ngurusi orang deh, hati kita sendiri. Yang kita kadang dendam sama orang, yang benci sama orang, dengki sama orang, sombong, merasa direndahkan dan sebagainya. Ini kan tidak bisa orang kecuali dia menyadari itu semuanya. Baik, kita simpulkan, kita akan buka tanya-tanya jawab setelah ini. Bahwasanya di dalam kita belajar itu, biasakan kita memulai dari diri kita sendiri. Sudahlah, pokoknya jangan merasa hebat deh, jangan merasa bersih, merasa baik. Kita harus merenungi. Biasakan mencari kekurangan diri. Kalau sudah orang pandai mencari kekurangan diri, dia akan menjadi paling baik pada akhirnya. Kekurangan diri di rumah kita masing-masing deh. Sebab kita tuh biasa loh ya, kalau belajar, itu ternyata bukan untuk kita. Biarpun kelas ustadz. Kadang kita kelas ustadz, dengar ceramahnya guru, itu yang kebayang, wah ini omongan ustadz ini cocok banget dengan orang di kampung sana. Bukan dia, orang kampung sana. Dianya kayak bukan manusia lagi. Kulaan tok deh. Mestinya, oh saya itu. Makanya kalau Anda semua belajar kok sudah merasa, aduh pas banget omongan ustadz untuk saya. Berarti Anda benar terus. Ngena betul tuh, Masya Allah. Jelek buat saya ini. Jelek buat saya, ini baru hebat, bukan jelek buat dia. Subhanallah. Nah ini insyaf, kesadaran belajar semacam itu. Jadi jadikan apa yang kita dengar, petuah ulama, firman Allah, sabda Nabi, adalah kita pertama kali yang mendengarnya. Malam ini kita malam koreksi. Belum istri kita, belum anak kita, saya, aku. Sudahlah, kalau semua begini indahlah. Nggak ada artinya kita ngomong hijrah, ngomong tobat. Kalau tidak kita menyadari. Apa artinya tobat kalau tidak ada kesadaran bahwasanya kita menyesal seperti itu. Ini saja bisa kami sampaikan. Ayo besok punya catatan kecil. Semuanya punya catatan renungan-renungan agar kita sadar kita berada di tempat yang tidak baik untuk menuju tempat yang indah, pengampunan Allah. Dan kami serukan kepada siapapun yang paling banyak dosanya, hei hamba Allah yang paling banyak dosa, ibaratnya hidupnya selalu dosa, tidak ada dosa yang dilihat kecuali pernah dilakukan. Bicara zina, dia zina, mabuk-mabuk, judi-judi, semuanya. Oh, ingat, pengampunan Allah lebih luas dari itu semuanya. Ada contoh orang yang paling jahat zaman itu, tapi menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, apa targetnya? Memenggal leher Nabi. Waduh,
kejahatan apa melebihi dari ini. Tapi ternyata kau sudah dipilih oleh Allah menjadi orang mulia. Khalid bin Walid telah mukul mundur kaum muslimin berkali-kali. Tapi pun akhirnya masuk Islam. Dan dosa-dosa yang dilakukan hamba Allah tidak segede itu. Tapi pun pada akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid setelah tobat menjadi mulia. Makanya yakin semuanya bisa mulia. Jangan berkata, ah sudah terlanjur begini. Enggak ada kata terlambat. Sejelek apapun, pokoknya selagi nyawa masih ada di kandung badan, maka kita punya kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Terima kasih, syukran kasiran Buya Yahya. Bapak dan Ibu, tadi telah kita dengarkan luar biasa, tak ada kata terlambat untuk berhijrah. Maka mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan insya Allah untuk keluarga dan masyarakat dan bangsa kita tercinta. Dan tadi telah diuraikan oleh Buya Yahya terkait masalah tak ada kata istilah terlambat untuk berhijrah. Dan ada surah Al-Quran An-Nisa ayat 110 kembali, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami persilakan Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Kami batasi dengan 3 penanya kepada Bapak untuk mengacungkan tangan, dan insya Allah panitia akan mengaturkan jalannya mic kita untuk bagi penanya. Mohon untuk disebutkan nama dan mohon maaf pertanyaan langsung singkat dan jelas. Terima kasih. Silakan, mohon kepada panitia, ada satu penanya dari sebelah kanan kami, telah Bapak, silakan. Oke, Oke Pak, silakan berdiri saja Pak. Mohon maaf Pak, ada. Dari mana ini? Kiri, kanan? Silakan, Bapak mau nanya dulu Pak. Iya boleh. Ya silakan Pak. Satu Pak, kita tahan dulu Pak ya, sebentar. Silakan Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Izin Al-Mukarram Kiai Buya Yahya ingin bertanya sekaligus mohon amalannya. Jadi kita ini guru seringkali ketika seperti contoh hari ini kita bertaubat. Jadi terkadang sedang semangat-semangatnya ingin beribadah, tapi entah malamnya atau besoknya mulai lagi kembali perbuatan buruk lagi. Nah, jadi untuk mengatasi ini mohon amalannya guru. Satu lagi masalah hutang ini guru. Saya itu kan kecil dulu pernah berhutang 20.000. Nah, jadi terkadang merasa ganjal di hati ini belum terbayar kan hutang itu. Nah, jadi sama orang yang kita berhutang itu tidak ketemu lagi sampai dengan sekarang. Nah, itu bagaimana? Mohon amalan dan mohon nasihatnya guru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya Bang? Mohon maaf. Kenny Al Khair. Oh, Kenny Al Khair. Oke. Silakan Bapak, mungkin sebelah kami melihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Junaidi Jahroni dari Polygon. Saya langsung bertanya kepada Gurunda Buya Yahya. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berjumpa dengan guru tercinta yaitu Buya Yahya. Pertanyaan saya simpel saja, bahwa tip-tip seperti apakah yang bisa membuat kesuksesan kita dalam berhijrah. Yang kedua, untuk perenungan itu bagaimana cara merenungkan diri kita agar dapat mengerti bahwa kita punya kesalahan kepada orang tua, anak-anak kita, dan juga saudara ataupun rekan-rekan kerja. Jadi itu saja pertanyaan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita batas dulu kesempatan kepada Buya untuk menjawab Buya. Baik. Bismillah. Yang pertama adalah kita sadar akan sebuah kesalahan atau dosa, dan seketika itu kita bertobat, tapi kepleset lagi. Pernah ada orang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya berdosa kemudian bertobat benar atas dasar penyesalan, bukan tobat-tobatan, pura-pura tobat, menyesal betul, nyesel diampuni oleh Allah, kepleset lagi.
Kemudian tobat apa? Diampuni oleh Allah. Ya asalkan tobatmu benar. Ya diampuni oleh Allah. Kemudian saya kepleset lagi ya Rasulullah. Kepleset lagi. Apakah diampuni oleh Allah? Ya asalkan tobatmu benar, ya diampuni Allah. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kau bosan baru tidak diampuni. Artinya nggak ada alasan untuk tidak tobat. Kepleset. Catatannya waktu bertobat serius. Kita manusia, ada godaan sana sini. Jadi kalau menyesal yang sesungguhnya, ada fahaman menyesal itu tadi yang perlu dimantapkan penyesalan. Dia bertobat, saya menyesal, tidak mau melakukan, tapi karena satu hal dia kepleset lagi dalam dosa. Maka tobat lagi sampai kapan? Sampai kau bosan baru tidak diampuni oleh Allah gitu. Jadi ini, maka yang perlu dikuatkan adalah tobat. Kemudian agar bisa, agar tidak kepleset lagi gimana? Ada hubungannya dengan pertanyaan yang setelahnya ada. Agar istiqomah di dalam tobat tadi. Kan syarat tobat adalah menghindar. Pertama adalah menyesal, berjanji tidak mengulangi, meninggalkan dosa tersebut harus. Maka untuk meninggalkan dosa tersebut, maka di sini yang perlu kita perhatikan, kita menghindar dari sebab-sebab kita jatuh dalam kemaksiatan yang selama ini kita sesali. Menghindar. Lah kalau misalnya kita mohon maaf seorang itu adalah dia kepleset dosa dalam mabuk. Lah temannya masih sama aja dan kumpulannya di situ ya mabuk lagi. Harus hijrah. Hijrah fisik tadi. Cari teman. Nah ini teman itu membantu sekali. Teman baik itu mendukung kita untuk bisa menjadi baik. Jadi kaidahnya begitu, kalau kita ingin berubah, tidak cukup niat dari dalam diri kita. Kalaupun kita kuat itu berat, tapi kalau ternyata kita masuk wilayah baru, berarti kita harus melakukan hijrah fisik juga. Nabi di Mekah diintimidasi, Nabi di Mekah dimusuhi, hijrah agar mudah umat Nabi, sahabat Nabi beribadah ke Madinah. Kita pun harus hijrah kawan. Dan kita harus berani pastikan kawannya selama ini menjadi sebab saya terjerumus, saya tidak boleh lagi berkawan dengan dia. Jangan sok deh. Nah, ini di sini kuncinya. Sebab biasanya kemaksiatan itu akan mudah jatuh lagi ya karena perkawanan tadi. Jadi cari kawan yang baik, cari teman yang baik agar Anda bisa istiqomah di dalam hijrah tersebut. Ini kunci yang paling dahsyat. Nah, ini teman, lingkungan. Sehingga kadang-kadang kita masuk lingkungan baru saja biarpun kita belum kenal baik, nggak enak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau kita masih lingkungan yang sama, nah, ini balik lagi nanti. Dia aja yang ngapain lo? Halo. Wah, sudah ya. Sehat, kamu sakit dulu, sekarang sehat. Kalau belum bisa minum berarti kamu masih sakit. Mabuk lagi biar sehat. Ini guyonan ini kadang-kadang masuk juga. Dibilang, wah perempuan kamu, wah ini perempuan. Dia diajak perempuan, cemen, nggak berani. Digituin, ya ke bawah lagi. Jadi kawanmu, siapa yang bersamamu, siapa temanmu, itu yang akan mendukung dirimu untuk bisa istiqomah di dalam hijrah dan tobat. Kemudian jangan lupa untuk mengadu. Di saat bisa tobat, terima kasih kepada Allah. Dan minta kepada Allah, itu pasti minta, ya Allah tetapkan aku dalam tobat ini, ya Allah tetapkan dalam tobat. Sebab yang menjadikan kita tobat adalah Allah. Makanya orang yang nyesal di dosa pun belum tentu bisa tobat kecuali Allah giring ke tempat tersebut. Kemudian kok setelah itu naudzubillah kepleset lagi, ya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi apa? Bayar utang, bagus. Orangnya hilang. Jadi gini, biasakan kita jangan menyimpan duitnya orang di kocek kita. Kalau mati akan diwaris nanti, na'udzubillah, diwarislah anak. Maka segera keluarkan daripada kocek Anda. Caranya dua. Kalau Anda membawa duitnya orang yang nggak temu, ada dua cara. Yang pertama, keluarkan dari kocek Anda, serahkan ke hakim, mahkamah atau qadhi atau siapa saja negara yang bisa menjaga harta ini. Sampaikan, wahai negara, tolong ini duit saya dulu pernah pinjam pada orang begini, orangnya ini, tapi sudah hilang, saya titipkan. Yang penting Anda lepas. Atau karena mungkin ini ribet, nggak ada negara yang menampung hal ini, negara yang nyimpen uang nggak ada program penyimpanan orang balikan utang, maka caranya sederhana. Keluarkan dari kocek Anda, infakkan ke masjid. Infakkan ke masjid, Anda infakkan keluar ketemu orangnya, Anda harus bayar ke dia juga. Atau minta maaf, bang, utangku kepadamu 20.000, sudah terlanjur saya masukkan kotak amal, gimana bang? Kalau dia katakan, nggak apa-apa, alhamdulillah sudah halal. Tapi nggak bisa dong, Anda bayari. Lumayan, Anda bayar utang, Anda sudah infak. Yang penting biasakan untuk
Keluarkan dari kocek Anda. Lah kalau ternyata sudah Anda infakkan, tidak ketemu sampai dia sampai mati, nggak dosa di hadapan Allah karena Anda sudah menghantarkan uang itu kepada yang bersangkutan melalui Allah. Itu ya, caranya seperti itu. Jangan biarkan, wah nggak ada orangnya, alhamdulillah. Ya, campur aduk duit haram dimakan anak. Makanya anak nanti jadi susah dididik karena kita ngambil barangnya orang. Seperti itu. Baik, ini kemudian nanti mungkin satu-satu aja nanti seharusnya. Untuk untuk hijrah dan sebagainya kurang lebih ya. Jadi itu tip untuk hijrah. Bagaimana saya bisa merenung? Merenunglah dengan diri sendiri semampunya. Cuman kita lemah ternyata, nggak gampang menyadari. Maka belajar yang kami sebutkan itu penting. Makanya belajar ilmu kami juga himbau kepada para asatid itu, tolonglah kalau ada majelis itu harus ada kurikulumnya dong. Mentang-mentang majelis surat waqiah setiap hari bicara keutamanya surat waqiah dok. Mentang-mentang majelis sholawat setiap ketemu sholawat dok. Jadi nggak ada perubahan. Jadi harus ada kurikulum renungan tadi itu. Saya buat contoh aja sederhana. Misalnya ada seorang anak muda. Karena bayangannya itu dosa pada orang tua hanya nempeleng orang tua, mukul orang tua itu saja. Padahal luas sekali. Contoh ada seorang anak muda yang pernah kami hadirkan di sini, tidak salah. Seorang anak muda masih SMP. Dia lagi di rumah. Lagi mau berangkat sekolah pagi-pagi, lagi sarapan. Lagi sarapan pagi, tiba-tiba temannya nyamperin. Hei, ayo cepat berangkat, telat nanti. Teman sekolahnya nyamperin. Karena dia dibilang kesiangan, cepat-cepat, dia buru-buru. Langsung dia cuci tangan, langsung ngambil tas, salaman dengan umiknya, langsung pergi ke sekolah, naik sepeda, ngebut. Sampai di sekolah, temannya masuk kelas, dia balik lagi pulang. Temannya bingung, ditunggu. Setelah pulang, tidak lama balik lagi. Ditanya, kenapa kamu pulang? Ada ketinggalan ya? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Iya, tadi waktu kamu bilang, kesiangan, ayo cepet. Aku lupa, waktu itu kan aku lagi makan. Setelah aku makan, kamu bilang begitu, aku buru-buru, aku cuci tangan, piringku aku tinggal. Belum aku cuci, aku tidak rela jika yang mencuci piringku adalah ibundaku. Ayo. Alangkah seringnya kita melemparkan piring di depan ibunda kita. Ayo, sadar atau tidak gitu? Itu sederhana karena ada jarang merenung. Renungan kita terlalu terbatas kita ini. Sehingga nggak gampang sadar, perlu guru. Kita sudah gede, ya kalau kita masih kecil, popok kita dijujikan ibunda kita. Kita sudah begini-gini dan kita nganggur. Ibunda kita masih nyuci baju kita. Ayo. Kita bisa menyuci piring kita, kenapa ibunda kita nyuci piring kita? Sudah capek dia melahirkan kita, merawat kita. Ayo, misalnya ini sebuah contoh, kita perlu makanya merenung pun kadang perlu guru bantu merenung. Ini kan sederhana. Dan kita setiap hari melakukan jangan-jangan dosa ini. Memang di hadapan orang tua kita nggak ada masalah. Iya kalau kita lagi sibuk, ibu kita nganggur. Kita lagi ini, oke. Cuman kadang-kadang kita memang nggak punya kesadaran. Bahkan mungkin ibunya sibuk, ayahnya sibuk, kita lagi main HP. Ayo pernah atau tidak? Bahkan di kamar ngintip, oh ibu masih repot. Balik lagi. Oh ibu masih nyuci piring. Masuk lagi. Ibu masih nyapu. Masuk lagi. Bukan keluar. Ayo. Sering kita semacam itu. Karena apa? Kesadaran kita itu belum ada. Lagi itu mau hijrah kemana Pak? Ini makanya ada kurikulum dong, ada tambahan ilmu ini, ada tahapan-tahapannya. Jadi ini salah satu adalah itu. Kemudian sama yang kedua adalah agar cari kawan tadi, kawan yang bisa ngingetkan kita. Sebelumnya nanti Imam Ghazali ngajari loh ya, tipnya gimana sih agar saya menyadari kekurangan saya. Kalau Imam Ghazali ada 3 kata Imam Ghazali. Pertama kamu koreksi diri deh. Duh, susah ya Imam koreksi diri, saya itu orangnya keras kepala kayaknya. Ya sudah, kalau kamu koreksi diri susah, kamu bersepakat dengan orang yang dekat denganmu, istrimu, temanmu, bahasanya apa? Tolong cari kesalahan saya. Bantu untuk mencari kesalahan saya. Kalau akhlak saya kurang baik, ingatkan langsung, saya kasih hadiah 100.000 kamu. Wah, bersepakat dengan kawannya. Ya kan? Itu adalah yang kedua seperti itu. Jadi kita harus ada kesepakatan dengan istri, wahai istriku, tolong ingatkan kalau aku salah. Makanya kami selalu, kita membuat kita harus buat slogan di rumah kita misalnya, hidup itu yang indah itu gampang untuk menjadi baik apa? Jadilah di rumah kita, dalam pergaulan kita adalah mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Tulis di keranjang dong gede. Kalau istri diingatkan cemberut, tunjuk aja. Atau suami, baik para istri, dengar wanita ada ibu-ibunya enggak? Wanita kalau ngingetin suami, kok suaminya langsung banting pintu, langsung tunjuk di tulisannya. Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Biar mudah. Jadi kita perlu kesepakatan dengan orang untuk mengingatkan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, kalau gitu pun susah, cari orang yang nggak senang denganmu.
Biasanya dia kalau mencari kekuranganmu itu bener-bener gitu. Jadi makanya nggak usah emosi dan dengan orang yang musuhan dengan kita, wah kamu gini, oh ya bener juga ini, jangan itu. Jadi tetap kita belajar dari orang untuk koreksi diri kita, itu penting. Seperti itu diantaranya. Kemudian juga untuk bisa istiqomah kawan baik itu secara otomatis biarpun kita tidak. Jadi kita di saat kita tahu baiknya seseorang, kadang dengan begitulah kita tahu kalau kita tidak baik. Oh dia kok baik banget dengan ibunya, ya Allah, subhanallah, ibunya sandal diambilkan, dibonceng ibunya, ya Allah. Padahal lihat tok lo ya, kita mikir, aku kok enggak gitu. Gitu. Jadi berkawan dengan orang baik itu adalah untuk mendukung program hijrah yang istimewa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, subhanallah, Buya Yahya, syukuran kasiran. Kepada jemaah kami buka sesi tanya jawab kembali dan kami akan memberikan ruang dan kesempatan kepada untuk jemaah ibu-ibu atau jemaah wanita terlebih dahulu. Kami persilakan mic-nya panitia yang telah diatur karena jemaah wanita berada di samping kiri kita. Kami persilakan. Sit lagi, terima kasih. Sit lagi, coy. Sit lagi. Jadi pertanyaannya adalah terkadang dalam sebuah keluarga itu ada kayak satu orang misalnya anaknya yang sudah hijrah, mungkin dari penampilannya, dari pakaiannya. Nah, kita sebagai anak itu kadang bingung. Kita ingin mengajak saudara kita, keluarga kita, terutama itu orang tua, itu gimana kayak gitu. Kita kan sebagai anak nggak mungkin menasehati orang tua yang kurang sopan seperti itu. Mungkin untuk menyikapi hal tersebut gimana Buya? Agar kita itu juga kadang kalau orang tua itu nggak sholat, kita yang tiap hari sholat itu kayak merasa gimana gitu. Syukran. Masya Allah. Persilakan Buya langsung. Satu-satu aja biar saya sempurna jawabnya. Jadi gini, di dalam mengajak kepada kebaikan itu, seperti dikatakan Imam Ghazali, ada namanya lisanul hal afsah min lisanil minal qaul, minal lisanil hal min lisanil maqal, yani. Jadi lisanul hal antok, yani. Antok itu lebih fasih. Jadi perilaku itu lebih fasih daripada omongan. Artinya pastikan kalau Anda sudah hijrah dari sisi pakaian, maka tutur kata Anda harus lebih lembut. Karena itu yang akan menarik hati mereka. Yang jadi masalah hijrah bajunya tok, ngomongannya, Bu, cobalah masa pakai buka kerudung terus neraka nanti ya. Siapa yang mau? Ini kadang kita terburu-buru orang hijrah konyol nih. Jadi sama suatu ketika ada satu orang masuk Islam. Orang tuanya ada di sampingnya. Kamu masuk Islam, berat loh yang masuk Islam. Gimana Bu ya berat? Sebab kalau kamu masuk Islam, kamu harus lebih baik kepada ibumu. Nah, ibunya terpesona setelah itu. Oh gitu, iya. Kalau kamu tidak baik, berarti nggak benar Islam. Kamu masuk Islam, setelah masuk Islam, kamu wajib lebih lembut kepada ibumu dari sebelum masuk Islam. Besok nyusul lah ibunya kan itu. Dan memang harus begitu dong. Jangan hijrah bajunya saja. Jadi kalau Anda misalnya sudah hijrah baju Anda, pakaian Anda, sudahlah ngomong kepada orang tua, Anda usah pakai, Bu, pakai balah baju seperti saya. Tidak. Tiba-tiba bersama berubahnya bajumu, perilakumu juga semakin berubah. Nah, maka itu akan mudah. Kemudian, di saat kita ingin mengingatkan orang, kita harus ada strateginya. Berarti orang itu harus salah dulu dong kita yakini. Misalnya betul keluarga yang nggak benar, nggak baik, ibu, bapak dan sebagainya, suami dan sebagainya, nggak sholat dan sebagainya. Untuk mengingatkan itu yang pertama adalah yang harus kita pahami, ini kuncaranya. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Maksudnya di saat Anda melihat bukan langsung Anda ingatkan. Tapi maksudnya Anda harus pandai memilih waktu yang tepat untuk ngomong. Siapapun yang lagi melanggar kok kita tegur saat itu protes. Ah, urusan diri, yang neraka saya sendiri. Bisa ngomong gitu malahan. Gara-gara kita salah ngomongnya.
Jadi kalau Anda ingin mengingatkan seorang, Anda pilih waktu yang tepat. Mungkin lagi makan enak, atau sambil mijitin dan sebagainya. Atau sambil meluk dia ibunda, sampai kayak ini ibunda, Masya Allah, ini. Atau sambil misalnya, ibu mau beli apa? Beli baju, yuk. Sambil ke toko baju, atau ibu, ini bu, bisa menutup aurat. Semoga ini, gini. Bahasanya halus. Jadi ngomongnya tuh pas momennya, momen untuk menutup aurat, itu pengen beli baju. Bukan di saat ibunya nggak pakai kerudung, kemudian dia, bu jangan itu terus, Masya Allah, apa enggak takut bu, kepalanya nanti dibakar di neraka. Ini, nah begitu. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan saat itu, satu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan Anda. Kadang kita tuh sok terburu-buru, aku harus ngomong, aku harus ini. Enggak, belum tentu. Kadang-kadang seorang anak, Imam Abu Hanifah tuh segede itu, sama ibunya nggak pernah dianggap orang alim. Makanya ibunya itu kalau tanya fatwa, itu nggak mau ke Abu Hanifah. Tanya ke yang lain, alim lain. Sang alim lain mengatakan, bu, ilmu saya dari Abu Hanifah. Enggak, aku bukan pengen jawaban darimu. Padahal dia tanyanya kepada Imam Abu. Kadang faktor kedekatan antara ibu dengan anak itu kadang-kadang seperti itu. Bukan merendahkan anak, memang ya sudah namanya itu kan anakku gitu loh. Jadi Anda sebagai anak mungkin tidak gampang bicara nasihatnya, apalagi nasihatnya gaya Ustaz. Assalamualaikum ibu, mohon maaf. Oh, tidak. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan lisan Anda. Artinya Anda bisa minta tolong kepada orang yang bakal didengar oleh dia dan sebagainya. Atau mungkin dengan mohon maaf, ini adalah kalau Anda tidak menemukan orang yang sekiranya bisa, Anda bisa menulis surat cinta yang indah. Yang penting tidak dengan lisan Anda. Supaya tidak wajah Anda sebagai wajah seorang anak. Anda bicara kepada ayah tercinta, ayah imamku, ayah yang telah berjuang sepanjang aku ini sampai aku bisa sekolah dan sebagainya. Ayah, mohon maaf ayah. Mungkin kalimat yang akan kami tulis ini adalah tidak berkenan di hati ayah. Tapi ini adalah bahasa cintaku kepada ayah. Mohon maaf ayah, ayah. Baru boleh masuk. Mohon maaf. Jika ternyata setelah ini ayah marah, tolong maafkan. Kami semata-mata karena saya merasa bahwasanya semua perjuangan ayah luar biasa kepada saya. Saya tidak ingin kalau ayah adalah melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Mohon ayah, semoga setelah surat ini ayah rajin sholat. Gak ada yang dengar. Semoga setelah ini ayah, nih, mohon maaf ayah, saya menulis ini adalah dengan tetesan air mata. Jika ini tidak berkenan di hati ayah, maafkan saya. Kita kasih ayah. Ayahnya baca mungkin mula-mula marah. Cuman karena wajah kita nggak ada, marah, dilihat lagi. Setelah lagi tutup lagi, mungkin itu udah sadar. Yang repot tuh kadang-kadang kita ngingetin orang tuh sok. Dipikir orang itu kayak robot. Ayah harus begini, sholat bah. Apa sudah tua, umur 70 belum sholat, mau gimana? Kita perlu cara. Jadi kadang-kadang dengan surat itu penting. Itu jitu juga antara suami dan istri. Suami ngingetin istri nggak gampang. Istri padahal makmumnya kan nggak gampang. Faktor cinta, kedekatan dan sebagainya nggak gampang. Kadang istri kalau diingatkan cemberut, bukan diem tuh nggak ngerti, nggak denger. Suami diingatkan langsung banting pintu, kan ada model begitu. Nggak bisa. Jadi ternyata ada apa tuh? Kebenaran tidak harus diucapkan lisan kita. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya kita bisa memilih. Anda ingatkan keluarga Anda tidak sholat, tidak ini, jangan saat itu juga. Anda perlu waktu yang tepat. Setelah itu Anda pun tidak harus mikir pantas tidak Anda ngomong. Kalau belum Anda kirim surat atau Anda minta tolong kepada orang lain yang sekiranya akan didengar. Itu adalah cara yang hendaknya kita ambil sebab itu perlu siasat juga menembus hatinya orang kan begitu. Biarpun yang menggerakkan adalah Allah, tapi kita disuruh oleh Nabi untuk dengan cara yang disabdakan di firman Allah dengan namanya hikmah. Hikmah itu ya cerdas begitu, bukan kemudian langsung dilemparkan di mukanya, dimuntahkan sama orang. Ada hikmah seperti itu. Dan semoga yang bertanya dan yang sama yang ada kerinduan untuk membawa keluarganya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf Bapak, kami persilakan kembali untuk memberikan kesempatan kepada akhwat yang telah mic-nya berada di belakang kami. Kami persilakan. Kita izinkan memberikan satu kali penanya. Bismillah. Buya, saat ini kan hijrah itu sudah menjadi tren untuk anak muda kan. Jadi sekarang itu untuk kita yang sudah lama berhijrah, biasanya hijrah ujiannya tuh sudah beda, bukan lagi antara keburukan atau kebaikan, tapi sudah
antara memilih dari kebaikan atau kebaikan. Contoh, kita kan tilawah, kita hijrah itu kan biasanya kita tahu kita melakukan kebaikan itu ibadahnya tilawah segala macam kan. Tapi ketika di rumah, contoh kita disuruh nyuci piring oleh orang tua. Terus dalam hati tuh, kok aku disuruh-suruh terus padahal ini sudah menyita waktu aku untuk tilawah. Padahal kan itu juga kebaikan kan. Jadi mohon arahannya Bunda. Buya, terima kasih. Ya, kami persilakan Bu ya. Baik. Makanya di dalam berhijrah, hijrah itu bukan hanya sekedar tren ya. Akan tapi hijrah itu harus sebuah kesadaran. Kalau dia ingin menjadi baik, bukan sekedar ingin disebut baik, menjadi baik. Kalau disebut baik itu hanya trennya saja. Seolah-olah kalau sudah masuk grup itu langsung wah disanjung aku. Dia ini adalah grup hijrah. Wah, ngelamar gampang diterima nanti. Ya. Jadi mau kerja gampang karena sudah grup hijrah. Ini aja tren numpang di dalam tren hijrah. Itu adalah, tapi yang kita rindukan di balik hijrah ini kita ingin membuat perubahan. Kita ingin menjadi baik. Kita menjadi baik. Maka dalam wilayah hijrah tentu harus ada bimbingan-bimbingan dong. Jangan sampai kita dalam beribadah itu ternyata kayak tadi, ibadah itu dianggap hanya sujud, sholat saja. Kan sempit pandangan. Haji, umroh. Makanya dangkalnya ilmu. Itu juga bahaya. Padahal berbakti pada orang tua jauh lebih gede daripada tilawah tadi. Bahkan sholat Jumat itu tidak wajib loh bagi seorang suami yang ternyata istrinya lagi sakit minta ditemani di rumahnya karena ketakutan. Loh. Makanya bisa jadi hijrah ini kalau tidak pakai bimbingan bahaya. Gara-gara sedang tilawatul Quran, di kantor mestinya harus kerjaan ya baca Quran sama Tuhan kan kacau. Sama sholat yang panjang, kacau nanti. Ramadan targetnya khatam Quran setiap 3 hari, tapi kerjaannya gajinya jadi haram. Jadi memang bahaya juga hijrah kalau tidak pakai pembimbing, tren saja nanti. Bisa ngawur, bahkan bisa kayak sebelumnya tadi, ngingetin orang dengan cara yang kasar. Jadi betul, jadi ini adalah semuanya kompak. Bahasanya tadi kami sampaikan, kita harus menyadari itu belajar sadar. Jadi tadi kalau seandainya, yang bertanya yang terakhir ini, cara hijrah dengan memperbanyak renungan kepada Allah, oke lah senang tilawah. Tapi harus hadir juga renungan dengan orang tua. Insya Allah pulang ke rumah, nggak pernah bingung kalau suruh ibunya mencuci piring. Karena masih dangkal tadi, karena dia hanya belajar hijrah itu pikir hanya kepada Allah, sholat di masjid. Hebat banget ini, hijrah nggak enak. Nggak jadi betul. Jadi apa yang Anda sampaikan itu benar, banyak orang seperti itu. Karena apa? Tidak pakai pembimbing. Pakai pembimbing. Suatu ketika kita pengajian, ada santri hadir di majelis kita di Cirebon. Habis majelis begitu, majelis malam Selasa kumpul. Dari mana kamu nak? Dari pondok ini. Oh, pondok ini, Masya Allah. Kenapa kau ini? Saya senang dengan pengajian Buya. Wah, bagus. Kita lupa, tidak lama kemudian kita sadar. Sini. Kamu datang ke sini izin dari ustadzmu tidak? Enggak. Oh, kurang ajar kamu sama ustadzmu. Dia di pondok di Cirebon, hanya gara-gara menghadiri majelis kita, enggak izin sama ustadznya. Ini keblinger kau nah. Izin dulu baru ke sini. Nah ini kalau begitu enggak dapat ilmu. Jadi hawa nafsu. Wah, hijrah. Sekarang ada orang hijrah, bahkan mungkin dakwah, istrinya nggak dikasih nafkah. Ini kan kacau. Jadi betul ini pertanyaan yang bagus sekali. Model-model begitu tuh ada. Jadi ada orang pincang, dia memperbaiki dirinya dengan sholat, nggak cari nafkah. Sama ibunya nggak kurang baik. Padahal kalau wanita itu, kalau siapapun dari kita ngerti, ngabdi kepada ibunda itu adalah ibadah yang luar biasa. Bahkan, anak yang soleh, anak yang solehah, jika dirimu lagi dekat dengan ayah ibundamu, kurangi ibadahmu. Karena barangkali ibundamu menghendakimu untuk minta tolong kepadamu. Dan sekarang pulang ketemu ibunya sholat, Allahu Akbar, jadi jurej nanti. Ibunya mau ngomong saja, ya Allah anakku masih sholat. Lagi Allahu Akbar, ibunya datang masih sholat. Habis itu baca Al-Quran, Bu 3 juz lagi, kurang ajar sama ibunya dia.
Enggak begitu. Jadi ibadah itu harus ada waktunya. Dengan manusia ini. Indah. Justru yang paling berat urusan dengan manusia ya. Urusan dengan Allah mah gampang sedikit. Urusan sholat 5 waktu, haji kalau punya duit, zakat kalau punya uang, puasa. Kalau dengan manusia, Masya Allah, ibadah luar biasanya. Baik dengan ibunda, baik dengan ayahanda dan sebagainya. Itu ya, Masya Allah, pertanyaan bagus. Betul, banyak orang hijrah pincang. Dipikir dia sudah langsung punya surga, tapi ternyata dia mencari nafkah dengan cara halus. Maka terus belajarlah pembimbing yang akan membawa Anda kepada kemuliaan insyaallah. Bapak dan Ibu dan Abang sekalian, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita juara yang memisahkan kita pada sesi akhir ini, dan kami mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami mohon tidak dapat diteruskan karena kita akan menutup acara dengan doa. Abang dan ayah dan bunda, marilah kita berdoa bersama. Semakin kuat cahaya, kian gelap bayangan kita. Semakin cerah ilmunya, kian pekat kesadaran bahwa diri ini penuh dosa. Said bin Jubair saat ditanya, siapakah orang yang paling hebat ibadahnya? Ia menjawab, orang yang merasa terluka karena dosa. Dan jika ia ingat dosanya, ia memandang kecil amal perbuatannya. Kepada Buya Yahya kami mohon untuk memandu doa kami di malam hari ini. Semoga kita mengambil berkah dari acara pada tablik akbar kita pada hari. Baik. Untuk kajian-kajian selanjutnya, bagi siapapun yang tidak kenal media sosial, bagus, nggak usah berurusan. Yang sudah terlanjur berurusan, kenal YouTube dan sebagainya, sudah terlanjur terperosok, maka di sana kita mencoba untuk memberi alternatif. Anda bisa melihat di YouTube Al-Bahjah TV. Kalau ingin ceramah kami, hendaknya channel resmi ya. Sebab kadang dipotong-potong terus biar dijadikan petinju lagi. Buya ya VS ini, kadang-kadang serem banget padahal orangnya juga nggak gede-gede amat begini. Masa kalau ada kadang-kadang orang suka ngadu, suka ini. Anda ke channel resmi adalah channel Al-Bahjah TV atau channel Buya Yahya. Untuk ibu-ibu ada channel Umi Fairuz Ar-Rahmini. Kemudian untuk hiburan buat anak-anak kita di situ ada syair-syair akidah dan yang lainnya, syair tobat, syair ini banyak di AB Kreatif. Itulah. Nah, kemudian juga bagi yang ingin menghijrahkan rumahnya, pembantunya dan sebagainya kepada televisi yang mendidik, maka Al-Bahjah TV juga sudah ada di parabola, nanti bisa pesan dan sebagainya. Maksudnya apa? Untuk membuat perubahan. Di rumah kita harus ada berubah juga. Ibaratnya televisi itu kalau Anda putar 24 jam, nggak ada yang membahayakan. Hanya tiba-tiba saja pembantu Anda bisa ceramah nanti, jangan-jangan. Karena isinya ceramah dan nasyid-nasyid yang istimewa nanti insyaallah. Baik, ini adalah himbauan dan juga semoga ya kita bisa terus istiqomah bertemu hati ya. Kalau bertemu hati mah enak, gampang bertemu dengan jasad insyaallah. Bismillah, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha tahu tentang keadaan kami dan Engkau yang menguasai kami. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kesadaran ya Allah akan kekurangan kami ya Allah. Buka ya Allah aib kami, kesalahan kami, kekurangan kami di mata kami ya Allah. Agar kami mudah sadar, kemudian mudah kembali dan tobat kepadamu ya Allah. Dan tutup aib kami dari mata hamba-hambamu ya Allah. Dan tutup aib hambamu dari mata kami ya Allah. Kami tidak ingin melihat kekurangan siapapun dari hambamu ya Allah. Kami hanya ingin melihat kekurangan kami dan mudahkan kami untuk bertobat dan ampuni kami ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, ampuni guru-guru kami dan orang tua kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami jaga mereka. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami sadar kalau kami banyak dosa. Kami sadar kalau kami banyak salah. Akan tapi ya Allah, kami sering lupa dengan kesalahan itu sehingga kami pun jarang memohon ampun kepadamu. Maka di malam mulia ini kami mohon ampuni segala dosa kami ya Allah. Engkau sungguh maha tahu dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak akan mampu untuk menghitungnya. Akan tapi Engkau maha tahu ya Allah, kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami itu ya Allah. Dosa mata kami yang sering melihat yang haram ya Allah. Memang hamba-Mu tidak melihat
melihat, tapi Engkau melihat ya Allah. Mata kami nikmat karunia darimu, akan tapi kadang kami gunakan untuk melihat yang haram ya Allah. Sehingga kalau seandainya mata itu kau hancurkan sudah cukup, tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami dan ampuni dosa mata kami ya Allah. Lisan kami ya Allah, dosa kami ya Allah. Dosa kami, jauhkan kami dari segala dosa, jaga mata kami, anggota tubuh kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Jaga anak-anak kami, jauhkan dari zina ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah. Dan tutup aib mereka ya Allah, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat ya Allah sehingga tidak kau hukum, dan buka pintu halal untuknya. Bencikan zina kepada kami semua ya Allah, jauhkan dari zina dan mukaddimahnya ya Allah. Sungguh Engkau Maha Pengampun, dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah, dan jauhkan kami dari mengetahui ada berzina ya Allah. Kami tidak ingin melihat ada mendengar orang berzina ya Allah. Kami ingin mendengar berita baik tentang umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan solat ya Allah. Maka kami mohon jika ada yang ada di tempat ini atau mendengar suara ini di dalam masjid, luar masjid, tetangga masjid, siapapun yang menyaksikan ini, jika tetangganya, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang pernah meninggalkan solat ya Allah, sungguh kami mencintainya, kami mohon ampuni dan berikan kesadaran, dan jadikan dia esok hari menjadi ahli solat, dan jadikan solat baginya adalah amalan yang sangat menyenangkan ya Allah. Engkau Maha Kuasa yang menguasai hati mereka. Rindukan kepada solat dan ampuni mereka. Yang masih berjudi ya Allah, hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ganti dengan kerja yang halal untuk mendapatkan rezeki yang halal ya Allah. Yang pernah terpeleset dalam minuman keras ya Allah, bencikan kepada minuman keras, ganti dengan minuman yang halal ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang sering cekcok dalam rumah tangganya, yang sering ribut di dunia, inilah yang akan ribut di akhirat, di neraka ya Allah. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir suami istri yang sering cekcok, kami mohon lembutkan hatinya, ganti dengan kasih sayang, ganti dengan keharmonisan, ganti dengan kebahagiaan. Wahai Zat yang menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan ya Allah, jangan sampai ada yang berselisih faham, cekcok ya Allah. Engkau yang menguasai hati mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Orang tua kami ya Allah, yang saat ini kami lihat wajah mereka ya Allah. Orang tua kami, ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Yang telah mendahului kami, ampuni, berikan kasih sayang-Mu. Yang masih hidup ya Allah, kami lihat wajahnya semakin keriput ya Allah. Pandangannya kabur, rambut memutih, tubuh membungkuk, jalan tertatih-tatih. Kadang kami masih membentak dan menyuruh mereka ya Allah. Kami tobat, kami ingin mulai hari ini kami ingin membahagiakan mereka, memuliakan mereka, mengabdi kepada mereka, berkorban untuk mereka ya Allah. Dan mudahkan niat kami ini ya Allah. Jangan sampai ada satupun dari mereka ini yang durhaka kepada orang tua, yang durhaka kepada orang tua daftar neraka terdalam ya Allah. Sungguh kami tidak akan bisa berbakti kepada orang tua kami kecuali dengan pertolongan-Mu. Maka berikan pertolongan kepada kami semua ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami, mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada yang salah menyekolahkan anak-anak mereka ya Allah, sehingga di saat mereka sekolah ke tempat tersebut tidak kenal
Engkau ya Allah. Kami mohon berkat kehadiran orang tua ini, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang Kau ridhoi. Jika ada di antara kami yang punya anak jauh darimu ya Allah, dengan kenistaan, dengan kejahatan, dengan dosa, kami mohon berkat kehadiran orang tua yang baik ini Allah, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci, dendam dan dengki kepada sesama kami. Kami ingin hidup kami indah dengan cinta, sehingga keindahan cinta ini menjadikan kami mudah tolong menolong dalam kebaikan. Kami mohon jauhkan kami dari benci dan dendam serta dengki ya Allah, jauhkan. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka ya Allah, jangan hukum mereka. Kami tidak rela jika ada umat kekasihmu Nabi Muhammad Kau masukkan neraka karena berbuat zalim kepada kami tidak rela. Ampuni mereka ya Allah, hentikan kezalimannya ya Allah, dan hilangkan dendam di hati kami ya Allah, hilangkan dengki di hati kami kepada tetangga kami, sahabat kami yang sukses ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang kami dengki karena kesuksesannya, kami mohon ya Allah, malam ini juga tambahkan kesuksesannya ya Allah, dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Tambahkan kesuksesannya ya Allah, tambahkan kesuksesannya ya Allah. Suksesnya ya Allah, para habaib, para ustaz, para juru-juru dakwah itu berikan kesuksesan ya Allah. Sukses ya Allah. Tetangga kami yang berdagang sukseskan ya Allah. Kami mulai mendengki dia, maka sukseskan dia ya Allah, dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami mohon berikan kepadanya seperti yang Kau berikan kepada kami, dan hilangkan dengki di hatinya. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan yang telah mendahului kami, yang dahulu kami temukan di masjid ini, di tempat ini sekarang sudah kembali, wabil khusus ya Allah, ampun angkat derajat mereka, dan sampaikan semua kebaikan yang terjadi saat ini kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. Al-Fatihah. Makasih, Masya Allah, jazakumullah. Makasih banyak, mohon maaf, mohon doa. Ketemu lagi insya Allah. Sampaikan salam takdim untuk keluarga semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, tetap berada di tempat untuk tidak bersalaman. Mohon kita untuk menjaga adab dan mohon untuk diberikan ruang kepada Buya Yahya. Dan Bapak Ibu, akhirnya terima kasih atas semua kehadiran dan berakhir juga acara tablik akbar kita pada malam hari ini. Dan saya Dauli Noviansa mohon undur di dari hadapan Bapak dan Ibu semuanya. Dan kami ucapkan wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.